Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita mengenai nilai rata-rata duga. Nah, di sini nilai rata-rata duga sendiri itu merupakan nilai rata-rata dari nilai rata-rata hitung ya. Nah, nilai rata-rata duga itu ada assume mean atau kita bisa singkat sebagai AM. Jadi ada yang pertama kita gunakan cara coding. Nah, di sini untuk cara coding sendiri kita bisa menggunakan rumus X bar sama dengan AM ditambah dengan P dikalikan dengan sigma FI DI dibagi dengan sigma FI, dengan AM adalah nilai rata-rata duga dan P adalah panjang kelas. Nah, kemudian untuk AM sendiri kita bisa menentukan pada kelas interval manapun. Nah, AM itu merupakan salah satu dari tanda kelas interval. Nah, sebagai ini contoh, misalnya kita mencari dulu untuk tanda kelas ya. Kemudian di sini AM-nya yang digunakan adalah X3. Nah, ini sebagai AM-nya, assuming-nya. Nah, kemudian maka D-nya kita mulai dari yang paling pertama ya. Oke, untuk yang paling awal D-nya berarti adalah X1 dikurangi X3 dibagi dengan T atau panjang kelas. Nah, jadi kalau berdasarkan tadi, kan tadi rumusnya adalah X1 kurangi X3 dibagi dengan panjang kelas, maka nanti akan menghasilkan min 2 dan seterusnya. Nah, mungkin untuk memperjelas langsung saja kita ke soalnya. Jadi di sini semisal kita gunakan pada tabel ini kita gunakan assume-nya adalah 20, maka D coding untuk kelas interval pertama berarti adalah X1 dikurangi X3 dibagi dengan panjang kelasnya. Nah, di sini untuk S1-nya sendiri adalah 14. Kita kurangkan dengan tanda kelas di tadi untuk tanda kelas di kelas interval pertama 14 dikurangi tanda kelas di kelas interval ketiga 20 dibagi dengan panjang kelasnya. Panjang kelasnya adalah dari 13 ke 15 berarti adalah 3 ya, 13, 14, 15. Nah, ini berarti hasilnya adalah min 6 dibagi dengan 3, maka hasilnya min 2. Nah, dengan cara yang sama nanti ketemu untuk di kelas interval kedua adalah min 1 dan di untuk kelas interval coding untuk kelas interval keempat adalah plus 1. Nah, bisa saja ini berkebalikan. Jadi, misalnya kita menyusun kelas intervalnya dari bawah, maka tanda plus minusnya itu nanti akan berpengaruh juga. Nah, sebagai contoh berikut merupakan data hasil ulangan sejarah kelas 11 IPS 1. Nah, hitunglah nilai rata-rata di bawah ini dengan cara AM. Berarti langkah pertama kita harus mencari dulu tanda kelasnya untuk masing-masing kelas interval. Berarti tadi rumusnya masih ingat ya, untuk rumus X1 adalah setengah dikalikan ujung bawah ditambah dengan ujung atas. Nah, di sini berarti untuk kelas interval 1 nilai tanda kelasnya adalah setengah dikalikan ujung bawahnya 31 ditambah dengan ujung atasnya 40, maka hasilnya adalah 35 setengah. Nah, kemudian di sini nanti kita bisa menentukan AM-nya menggunakan tanda kelas interval manapun. Nah, oke, misalnya ini pada perhitungan kita gunakan AM-nya adalah tanda kelas interval kelas kelima. Nah, berarti di sini kita kelas kelima ini ya. Oke. Kemudian tanda kelasnya mungkin bisa kita cari dulu untuk XI-nya, berarti mulai dari kelas pertama adalah 35 setengah. Kemudian kelas kedua berarti nanti adalah setengah dikalikan 41 tambah 50. Nah, di sini berarti adalah 45 setengah. Nah, kemudian selanjutnya ada 55 setengah, 65 setengah, kemudian 75 setengah, 85 setengah, dan 95 setengah. Kemudian kita cari D-nya, berarti seperti tadi ya, misalnya pada D kelas interval pertama berapa. Nah, berarti
X1 dikurangi X5 dibagi dengan panjang kelasnya. Panjang kelasnya di sini bisa kita hitung, misalnya dari kelas interval pertama 31 sampai 40, ini adalah panjang kelasnya. Itu berarti 10 ya. Berarti ini X1 kurangi X5. Nah, berarti adalah 35,5 dikurangi dengan 75,5 dibagi dengan 10, maka hasilnya adalah min 4. Nah, ini ya. Kemudian kita cari nanti D-nya masing-masing kelas. Nah, kemudian kita kalikan FI sama DI-nya. Nah, jadi di situ kita bisa memperoleh nanti X bar-nya adalah AM ditambah dengan panjang kelas dikalikan dengan sigma FI DI. Nah, ini saya hapus dulu untuk ya tidak membingungkan ya. Nah, jadi untuk X bar-nya adalah AM, assumin di sini adalah tanda kelas interval kelima ya, karena kita memilih kelas interval kelima. Kemudian ditambah P-nya adalah 10 dikalikan sigma FI DI, berarti adalah 9 per sigma FI 80. Nah, berarti hasilnya adalah 76,5. Oke, semoga bermanfaat materinya.